a good understanding of the problem is half of the solution. Jadi kalau memang tadi mental health itu kan sebenarnya karena ada suatu masalah dan itu harusnya masalah itu diselesaikan ya. Nah, cara nyelesainnya paling baik yang memang dengan memahami dulu masalahnya apa nih. Nah, salah satunya kalau kita bicara mental health itu kan semua di personal ya, di diri kita gitu. Jadi akan solusinya dari mana ya? Dengan memahami kita itu siapa, kita punya keterbatasan apa, kita punya kelebihan apa, punya kelemahan apa, situasi kita seperti apa. Semakin banyak pemahaman yang kita punya tentang diri kita, itu sudah kita udah punya separuh dari solusinya gitu. Jadi tinggal halfway to go gitu kan. Hopefully sih bisa membantu teman-teman dapat separuh solusinya nih di malam ini dengan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya gitu. Nah, deskripsi diri sendiri yang tadi sudah sempat ditanyain di awal ya, saya tuh siapa sih gitu. Secara umum sebenarnya bisa dipengaruhi oleh 4 hal ini. Yang pertama dari interaksi sosial, karena kembali lagi ya, kita namanya makhluk sosial, kita manusia, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita punya keluarga, tuh biasanya lingkungan yang paling kecil, terlepas dari siapapun yang menjalankan perannya ya, ayah, ibu, kakek, nenek, atau siapa aja yang terdekat. Terus makin besar, kita punya lingkungan teman-teman yang biasanya mungkin kalau remaja lebih sering didengar ya daripada keluarga. Tapi ya itu, manusia itu namanya makhluk sosial, kita nggak bisa lepas dari orang lain di sekitar kita, gitu. Jadi, sedikit banyak, pasti apa yang kita um, percakapkan, apa yang kita terima dari orang lain, itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita menilai tentang diri kita, bagaimana kita memahami tentang diri kita. Nah, itu juga nggak lepas dari pengalaman hidup. Selama kalian hidup, apa saja sih yang kalian alami? Punya prestasi apa aja? Makanya tadi salah satunya prestasi itu termasuk yang ditanyakan kan sebenarnya. Atau punya pengalaman bullying, atau apapun sebenarnya. Perceraian orang tua, pengalaman baik yang menyenangkan ataupun tidak, sedikit banyak itu akan membentuk siapa diri kita sekarang gitu. Nah, terus juga ada yang namanya, oh ya, pengalaman itu termasuk COVID. Kalau kita tanya sekarang kayak COVID 3 tahun, percaya nggak sih COVID itu ada gitu. Sedikit banyak itu pengaruh ke bagaimana kita melihat dunia ini sekarang gitu. Kalau saya suruh ngelihat lagi ke belakang, emang iya ya COVID itu selama 3 tahun loh kita sempat pandemi, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa keluar rumah. Uh, dan itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana saya menanggapi situasi sekarang. Nah, nggak tahu teman-teman gimana juga. Sedikit banyak pasti pengaruh ya di pengalaman hidup itu. Terus yang ketiga ada yang namanya nilai dan budaya. Tergantung teman-teman dibesarkan di situasi keluarga seperti apa. Budayanya seperti apa sih yang ada di Bengkulu? Tentunya beda sama yang di Jawa karena karakteristik Indonesia yang sangat apa ya kaya kan ya budayanya. Budayanya berbeda, tata cara interaksi sama orang lain berbeda. Kalau nggak tahu di Jawa biasanya ada budaya sungkan karena saya besar di Jawa. Nggak tahu kalau di Bengkulu ada budaya yang seperti apa. Itu sangat berpengaruh ke bagaimana kita menilai situasi di lingkungan dan sedikit banyak itu mempengaruhi diri kita juga gitu. Nah, dan yang terakhir yang nggak kalah penting di zaman sekarang, dari tadi Instagram, TikTok, ya itu namanya media sosial yang membuat sebenarnya interaksi dengan orang lain itu jadi tidak terbatas. Kita bisa interaksi dengan orang di mana aja, informasi kita bisa dapat hanya dengan digenggaman tangan aja. Hari ini ada apa kita tahu gitu. Kita mau merespon sesuatu yang terjadi itu juga mudah sekali hanya dari Instagram juga atau dari media sosial yang lain. Um, karena informasi yang juga apa ya jadi kayak banjir informasi sebenarnya sedikit banyak itu pasti pengaruh ke bagaimana kita merespon bagaimana kita menilai sesuatu juga jadi 4 hal ini sih yang kurang lebih bisa dijadi kategori utama yang mempengaruhi bagaimana kita mendeskripsikan diri kita gitu. Oh ya, terkait media sosial, karena kita juga seringkali ketemu sama orang yang nggak pernah kita temui kan ya. Kadang kita follow-followan sama orang yang sebenarnya kita juga nggak kenal gitu. Um, itu juga akan berpengaruh sih ke bagaimana kita menilai diri kita. Karena kita nggak tahu ya, dari komenan orang, kita post foto, lalu ada orang yang komen.
Bisa jadi komentar itu jadi suatu hal yang positif, bisa jadi itu negatif. Tapi bagaimana kita merespon itu, itu kan menunjukkan seberapa besar peran netizen ya di kehidupan kita juga gitu. Kalau komentarnya kebetulan suatu hal yang negatif, tapi ternyata itu berimpact besar ke hidup kita, berarti kan sebenarnya menurut teman-teman, berarti pendapat yang disampaikan itu matters buat hidup teman-teman kan. Nah, itu jadi sedikit banyak akan mempengaruhi juga bagaimana kita mendeskripsikan tentang diri kita, gitu. Jadi sambil dicek lagi di lingkarannya, tadi kira-kira itu sumbernya dari mana ya? Apa yang dari diri sendiri, atau ada yang dari interaksi sosial, ada yang dari pengalaman hidup kah? Nah, juga bisa ditambahin juga ya. Jadi kalau misalnya tadi belum ditulis, dari 4 ini ternyata, oh ada lagi, itu bisa sambil dilengkapi di lingkaran yang pertama tadi. Sambil aku lanjut lagi, ya di sini aku akan banyak quotes sih sebenarnya, karena hopefully ini membantu untuk teman-teman berproses juga. What's important is not just winning the game, but also how you play. Jadi kalau misalnya, ya kita mau hasil yang baik, ya tentu aja semua orang mau hasil yang baik, cuman kadang proses itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Bisa jadi kita dapat hasil yang sama, tapi prosesnya itu memegang peranan. Nah, di sini kita mau mendefinisikan ulang bagaimana sih kalian akan memainkan game ini. Tadi kan kalian misalnya tadi punya masalah ya, dan cara menyelesaikannya ya dengan punya definisi yang lebih tepat tentang diri kalian kan, sebagai separuh dari solusinya. Nah, hopefully kalian juga lebih tough juga untuk bertahan dan sampai di titik finishnya. Gitu. Jadi, nikmati perjalanannya, nggak ada perjalanan yang nyaman. Salah satu hal yang pernah saya dengar, perjalanan yang nggak nyaman itu menambah value kok sebenarnya. Teman-teman tahu buah jeruk itu ya teman-teman bisa temuin aja di pasar gitu aja kan ya. Tapi harganya kalau dibanding sama jus jeruk mahalan mana? Akan mahal jus jeruk kan? Tapi bayangkan kalau teman-teman jadi jeruk, untuk jadi jus jeruk itu prosesnya gimana? Harus digerus dulu, harus dikupas dulu. Buah jeruk itu nggak nyaman kan? Dia harus dikupas dulu, harus dipotong mungkin, harus ya kena blender. Itu bukan suatu proses yang nyaman, tapi itu menambah value gitu. Jadi hopefully teman-teman bisa enjoy the process, enjoy the journey sampai ke titik finishnya. Karena percaya nggak ada sia-sia gitu. Proses yang nggak nyaman itu menambah value. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan lagi untuk teman-teman bisa explore identitasnya teman-teman masing-masing. Yang raise hand kita tunggu dulu ya. Paling nggak kita selesaiin satu slide ini. Yang pertama, kompleksitas identitasnya. Jadi, teman-teman perlu paham bahwa identitas itu adalah suatu hal yang kompleks tapi juga dinamis. Jadi kalau teman-teman tadi di awal ada yang punya 10% pemahamannya, ada yang 200%, it's okay. Untuk itu kata makanya dari awal dibilang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jangan-jangan bahkan beda detik aja atau beda menit aja, presentasinya bisa berubah gitu. Misalnya tadi di awal cuma 10, ternyata setelah aku pikir-pikir lagi nggak gitu kok. It's okay untuk ada fluktuatif itu karena memang identitas itu satu hal yang kompleks dan dinamis. Namanya dinamis bisa naik turun. Sama aja sih kayak mood, cuman ini lebih stabil mungkin ya. Kalian kan nggak bisa bilang, oh hari ini aku akan happy terus sepanjang hari gitu. Nyatanya enggak kan? Bisa jadi tiba-tiba waktu siang aku sedih, terus nanti waktu malam, kok aku happy lagi ya. Itu suatu hal yang fluktuatif dan itu suatu hal yang normal gitu. Setiap apapun yang tadi kan experience yang tadi dibilang, ada experience apapun yang kita alami itu bisa menambah pengetahuan kita tentang diri kita. Kalau makin kita peka, makin kita tahu, oh jangan-jangan situasi seperti ini ya. Jadi makin spesifik gitu. Misalnya kalau saya personal, saya tuh orangnya sukanya kerjanya cepat. Jadi kalau ngerjain apa-apa, orang bilang kerjanya cepat gitu. Tapi ada satu situasi yang ternyata membuat saya sadar, ternyata pekerjaan cepat yang saya lakukan itu adalah pekerjaan cepat yang sifatnya rutin. Jadi kalau tugasnya baru, saya akan lama banget tuh sebenarnya untuk ngerjain. Apakah itu jadi salah? Enggak juga, tapi itu jadi menambah pemahaman tentang diri saya.
lebih, misalnya kalau mau manajemen waktu, jadi bisa ngatur kan, oh kalau ini tugasnya baru, berarti saya butuh waktu lebih panjang nih untuk arrange, kira-kira harus ngerjain yang mana dulu ya, ngapain dulu. Untuk bikin plottingnya saya butuh waktu lebih panjang. Tapi, oh ini tugas yang sudah familiar nih buat saya, misalnya tadi konstruksi alat tes misalnya. Itu hal yang mungkin sudah sifatnya daily, jadi saya bisa menyelesaikan itu lebih cepat. Nah, pemahaman yang seperti ini yang menambah cara kita untuk menyelesaikan satu masalah. Kita dihadapkan di masalah seperti apa, menyelesaikannya bagaimana. Kalau misalnya kita semakin kenal, kita akan semakin spesifik tuh untuk dapat solusinya juga. Nah, jadi yang tadi dijawab juga nih di kalimat kedua. Tadi kan bingung Kak, bingung. Ya ini kuncinya adalah wajar jika kita menghadapi kebingungan terkait kita tuh siapa gitu. Jadi, kalau kalian tadi di awal bilang bingung, it's okay, itu hal yang wajar banget untuk nggak tahu siapa tentang diri kita. Yang kita rasa, atau saya pribadi deh ya, saya ngerasa, saya tahu kok siapa saya, tapi ada momen-momen di mana, kenapa aku ngelakuin ini ya? Kenapa aku milih jalan yang seperti ini ya? Itu adalah pertanyaan yang wajar untuk muncul dalam diri kita gitu. Dan itu sepanjang hidup, bisa jadi akan ada momen-momen di mana kita menghadapi kebingungan itu, dan itu suatu hal yang wajar. Karena kalau kita benar-benar tahu tentang diri kita sepenuhnya, namanya kita nggak hidup gitu. Kita nggak berproses lagi, kita nggak belajar lagi, karena situasi aja berubah terus kan ya. Kita nggak bisa menghadapi situasi yang sama terus loh. Nah, itu pasti akan ada hal yang baru yang kita tambahkan di diri kita juga. Yang bisa jadi itu mengubah semuanya, bisa jadi juga. Jadi kalau bingung, itu hal yang sangat-sangat wajar. Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan juga dalam mengeksplor identitas adalah peran yang di luar diri. Jadi, proses untuk mengenali diri kita itu sifatnya itu sangat introspektif, tapi juga transformatif. Yang dimaksud introspektif itu apa sih? Ya, kayak tadi, kita menghadapi suatu situasi, kita biasanya, kalau saya sih sukanya introspeksi ya. Kenapa ya saya bisa mengalami ini? Kenapa saya bisa sedih pada situasi yang seperti A, di situasi yang B saya enggak? Kenapa pada situasi yang tertentu saya berespon A, di situasi yang lain saya beresponnya B, atau berespon Z. Itu yang namanya sangat introspektif sebenarnya. Kita bisa bertanya di diri kita setiap hari aja. Ada hal-hal yang kita alamin apa aja, kita beresponnya seperti apa. Nah, itu akan menambah value pengenalan tentang diri kita gitu. That's why itu sifatnya sangat introspektif. Tapi juga transformatif. Maksudnya apa transformatif di sini? Bisa jadi itu tadi yang dibilang. Bisa jadi itu sangat mengubah apa yang kalian tahu tentang diri kalian. Misalnya kalian menganggap diri kalian pemarah gitu kan. Karena gampang banget nih emosian kayaknya. Orang nanya tinggi dikit, kayaknya aku gampang banget nih ikutan. Nah, ketika kita kenal tentang diri kita lebih lagi, bisa jadi itu mengubah persepsi kita tentang diri kita. Oh, ternyata tuh aku bukan yang pemarah. Karena kayaknya situasi-situasi tertentu aja deh, di mana aku muncul nih sifat pemarah. Ada situasi tertentu di mana, kok aku nggak marah ya? Dan itu aneh kan sebenarnya. Nah, itu bisa suatu hal yang akhirnya mengubah sudut pandang kita tentang diri kita. Penilaian kita tentang diri kita itu berubah karena, ya tadi, introspeksi-introspeksi yang kita lakukan. Dan itu jadi membuat pemahaman kita tentang diri kita tuh makin kaya sebenarnya. Terus, selain peran di luar diri itu juga melibatkan tentang orang lain. Balik lagi kan, kita tuh makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi, orang lain atau segala situasi yang ada di sekitar kita itu sangat-sangat bisa membantu kita untuk mengenali diri kita. Bisa jadi kita mendapatkan informasi dari orang lain, karena orang lain melihat sesuatu yang nggak kita lihat, gitu. Tapi ya perlu diperhatikan lagi, orang lain ini siapa? Apakah penilaian orang lain ini tepat atau enggak? That's why tetap balik lagi yang pertama, ada introspeksi yang kita lakukan. Apakah pendapat seseorang itu bisa kita dengarkan mentah-mentah atau perlu kita proses lebih lanjut nih? Gitu. Karena balik lagi, yang sebenarnya paling tahu tentang diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi orang lain bisa membantu kita memberikan informasi-informasi yang kita nggak tahu sebelumnya. Gitu. Yang ketiga, bertumbuh dan peka dengan diri. Karena setiap orang itu selalu diciptakan dengan adanya kelebihan dan kelemahannya, tapi tetap sempurna. Jadi,
adalah wajar kita tuh selalu punya kelebihan, namanya ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nggak ada orang yang nggak punya kelemahan. Kalau orang nggak punya kelemahan, kelebihannya nggak akan kelihatan. Paham ya sampai di sini? Nah, that's why itu tetap sempurna gitu. Ini analoginya, ya karena aku percaya Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu sempurna kan. Sempat berpikir bahwa yang kelihatan mata aja ya, misalnya orang yang cacat, secara fisik. Secara fisik, kalau kita yang ngelihatnya, jadi kayaknya nggak sempurna ya. Dia kan nggak misalnya nggak punya tangan, maaf ya misalnya. Atau nggak bisa melihat, atau apapun. Tapi di mata Tuhan itu tetap sempurna kan? Ya karena Tuhan menciptakan semua itu dengan kelebihan dan kelemahannya. Dia punya keterbatasan secara fisik, pasti ada kelebihan di tempat yang lain. Dan kelebihan itu jadi kelihatan karena dia punya kelemahan tertentu. Yang itu sangat spesifik di setiap orang. That's why perlu peka dengan diri juga gitu. It's okay untuk setiap orang itu punya kelemahan tertentu karena itu akan apa ya? Kalau aku bilangnya kayak light up kelebihan kita. Kalau kita nggak punya kelemahan, kelebihannya jadi nggak kelihatan gitu. Dan ini yang dibilang juga peka dengan diri sendiri. Satu karakter bisa jadi itu jadi kelemahan orang lain, tapi bisa jadi kelebihan orang lain. Misalnya, ambisius itu bisa jadi sifat yang positif, bisa jadi sifat yang negatif, tergantung bagaimana di diri orang itu. Efeknya di diri orang itu satu hal yang positif atau tidak. Paham ya? Jadi, that's why itu harus peka dengan diri. Nggak semua yang namanya ambisi itu negatif atau selamanya positif. Itu sangat-sangat tergantung dengan setiap orangnya, gimana, gitu. Jadi, dikembalikan lagi ke diri kita. Efeknya di diri kita itu satu hal yang positif atau negatif, gitu. Jadi, perlu sangat peka untuk menilai sesuatu itu positif atau negatif, atau itu kelebihan atau kelemahan di diri kita. Karena itu yang mengalami impact-nya tergantung diri sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Nambahan satu lagi, bisa jadi menurut orang lain itu jadi suatu kelebihan kita, tapi ternyata kita menilai itu suatu kelemahan. Dan it's okay untuk seperti itu karena balik lagi, yang paling tahu tentang diri kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Tapi bisa jadi kalau orang itu mungkin punya peranan yang lebih penting buat kita bisa sambil tadi introspeksi lagi. Apakah yang dia maksud itu jangan-jangan bener ya, ternyata kita yang salah. Bisa jadi kan. Atau ya tetap kita stay dengan penilaian kita bahwa enggak kok, buat aku tuh impact-nya tetap negatif gitu. Jadi it's okay untuk itu. Jadi itu dilakukan terus-menerus secara ya sepanjang hidup aja gitu. Nah, di sini ada bagan sebenarnya ada 4 jendela kalau kita bilang. Kalau teman-teman browsing di Google gitu, ini namanya Johari Window. Di Johari Window ini ada yang namanya open shelf. Open shelf itu adalah jendela di mana itu adalah sesuatu yang kalian tahu, orang lain juga tahu. Misalnya, saya orang yang baik misalnya. Ya, saya tahu, orang lain juga tahu. Nah, itu masuk di open self. Itu sesuatu yang baik saya ataupun orang lain itu ngeliat dan sama-sama tahu, itu di open self. Harapannya jendela ini adalah jendela yang paling besar. Kalau jendela ini paling besar, berarti pengenalan akan diri kalian juga makin besar. Jadi kalau yang tadi 200%, harusnya open self ini besar banget nih. Karena hopefully itu orang lain juga tahu, gitu. Nah, terus ada yang namanya hidden self. Kita ke bawah dulu ya, karena kita fokusnya di diri kita dulu. Kalau yang tadi 200%, berarti yang besar tuh antara open self dan hidden self. Tergantung dari derajatnya nih. Orang lain taunya sebatas mana ya. Kalau misalnya tahu sama tahu, berarti open self yang besar. Kalau misalnya ternyata masih banyak yang kita simpen sendiri nih, jadi orang lain nggak tahu, itu di hidden self-nya. Jadi kalau yang di sisi sebelah kiri, itu yang diri sendiri sifatnya, fokusnya. Nah, sekarang kita menyeberang ke sampingnya open self ya, yang namanya blind self. Kalau yang blind self ini adalah informasi di mana orang lain tahu, tapi kita nggak tahu. Apa sih orang lain yang lihat dari kita, tapi kita nggak ngerasa, aku nggak gitu kok kayaknya. Sering kan ya, apalagi kalau udah deket, biasanya terus ada input kan,
eh Mbak ini orangnya gini deh. Nah, masa sih? Kayaknya aku nggak gitu deh. Nah, informasi seperti itu tuh di blind self. Yang kita nggak tahu, tapi ternyata orang lain ngelihatnya kita seperti itu. Tuh di blind self. Nah, kalau misalnya kita dapat informasi yang dari blind self ini, nah, kita bisa masukkan ke open self ketika, oh ya, kayaknya itu bener deh. Jadi mulai dari introspeksi lagi. Jadi itu bisa menambah pengetahuan tentang diri. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga sih. Kan kembali lagi, yang paling tahu tentang diri kita itu diri sendiri. Nah, yang terakhir, ini yang unknown self. Unknown self ini adalah informasi yang baik kita ataupun orang lain nggak tahu. Bisa jadi sesuatu yang unknown akan jadi diketahui, karena kan awalnya nggak tahu ya, diketahui karena ada situasi tertentu, kita bertemu orang baru misalnya, atau kita habis ngobrol sama siapa yang tiba-tiba sebenarnya nggak fokus untuk mengenali diri, tapi itu membuat kita tahu tentang diri kita. Pasti pernah nih ngalamin yang kayak gitu. Ih, kok aku ketika ngomong sama ini tiba-tiba aku bisa muncul statement seperti ini ya, gitu misalnya. Itu kan kalau mau diintrospeksi, sebenarnya kita bisa, oh kenapa ya aku bisa mikir kayak gitu ya, dasarnya dari mana misalnya. Nah, itu bisa membuka unknown self jadi masuk ke jendela-jendela yang lain, tergantung siapa yang tahu dan infonya dari mana gitu. Nah, ini teman-teman bisa isi juga sih, menurut kalian seperti apa open self-nya diri kalian tuh, ya seperti apa. Sayangnya nih, kalian di rumah sendiri-sendiri ya, jadi kalau misalnya sama teman-teman bisa jadi bisa tukeran nih, misalnya biar tahu kan yang masuk blind self tuh yang mana nih gitu. Itu bisa banget pairing sama temen yang boleh yang dekat, boleh yang enggak. Karena kan ini orang lain tuh bebas ya sebenarnya siapa aja. Penilaian orang lain tentang diri kita tuh seperti apa sih? Kita tuh orang yang kayak apa? Nah, ketika match, jadi yang kita sebut, orang lain juga sebut, berarti masuk ke open cell. Kalau kita cuman sebut sendiri, orang lain nggak sebut, berarti masuk ke hidden self. Kalau misalnya orang lain sebut, kita nggak sebut, berarti ke blind self. Kalau yang nggak disebut semua yaitu unknown kan, masih belum tahu. Dan berapa besarnya unknown, jendelanya seberapa besar ya? Nah, ini yang kita nggak tahu, karena kita kan akan belajar tentang diri kita itu sepanjang hayat ya, seumur hidup. Jadi bisa jadi akan ada porsi unknown yang unknown itu akan selalu ada, besar atau kecilnya, jadi nggak akan ada yang tahu. Tapi semakin besar open self-nya terutama, itu akan semakin baik, karena berarti apa ya, kita nggak pakai topeng di hadapan orang lain, karena ya yang kita tampilkan tuh apa adanya. Itu akan membuat orang juga lebih paham tentang diri kita. Jadi kalau misalnya kalian ngelakuin A, nggak akan ada yang nanya, kenapa kayak gitu? Karena orang udah ngerti, kita nggak perlu menjelaskan diri kita ke orang lain. Kenapa kita ngelakuin satu hal gitu. Nggak perlu takut disalahpahamin orang kalau open self-nya besar, karena ya sama-sama tahu aja kenapa kita mengambil keputusan itu. Ya kan? Dan itu akan mengurangi salah paham juga kalau di relasi sosial ya terutama. Karena balik lagi mental health itu masalah personal tapi itu akan sangat dipengaruhi dengan interaksi kita dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita mungkin bisa bilang, ya kan sekarang ada aplikasi, bisa ini. Tapi pada dasarnya kita diciptakan selalu butuh interaksi dengan orang lain. Mau langsung maupun enggak. Mau tatap muka langsung, mau enggak, tetap kita butuh orang lain kan. Kita butuh orang yang meskipun kita nggak pernah lihat, kita butuh orang loh buat ngobrol kadang, ya nggak sih? Atau kita butuh dulu dengerin orang, even orangnya nggak kita kenal, that's why kita suka dengerin podcast juga kan. Kita mungkin nggak kenal orangnya, tapi ya kita suka aja denger. Karena kita pada dasarnya memang nggak bisa hidup sendiri, kita butuh input dari orang lain juga, gitu. Tuh sampai di Johari Window ini sih. Kalau tadi ada yang mau nanya, boleh nanya dulu atau nunggu dulu Kak Dija? Kita langsung di sesi tanya jawab aja kali ya habis ini. Oke, Setelah, maksudnya digabung aja nanti selesaiin dulu Kak. ya. Iya, ya, Oke. silahkan. Nah, kalau Johari Window ini mau kalian pakai, mau sambil dicoret-coret, boleh banget ya. Jadi misalnya kalian coba aja sendiri untuk, ya at least yang
antara open atau hidden dulu deh. Jadi kalian buat list, nanti sambil nanya-nanya mungkin sama temennya, sambil WA-an, it's okay banget. Misalnya, menurut kamu aku orangnya kayak apa? Kalian bisa tukeran WA untuk kalau dia nanti di-matchingin mana yang sama, mana yang beda. Jadi makin lengkap nih titik-titiknya kalian dapat di open self isinya apa, hidden self-nya isinya apa, blind self isinya apa gitu. Sebenarnya ini tinggal satu slide terakhir sih. Ini slide saya yang terakhir. Balik lagi, saya nggak mau terlalu banyak karena saya pengen teman-teman lebih berproses sendiri. Karena balik lagi yang paling tahu tentang diri kalian ya kalian sendiri. Saya cuma bantu untuk mungkin ada hal-hal yang kalian miss untuk mendefinisikan diri kalian gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ada 6 sih kalau dari saya. Yang pertama, feedback. Manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Jadi, umpan balik itu penting banget. Bisa jadi apa yang kalian nih berikan penilaian tentang diri kalian itu suatu hal yang perlu kalian perbaiki. That's why itu perlu umpan balikan. Misalnya, aku merasa aku tuh orangnya suka menyendiri, aku nggak suka temenan gitu. Tapi banyak orang yang bilang saya nggak seperti itu. Enggak kok, cukup hangat kok kalau ngobrol sama orang bisa dalam misalnya atau apa. Nah, kalau ada banyak orang yang memberikan penilaian yang sama, berarti harusnya saya introspeksi dong. Karena jangan-jangan definisi yang saya berikan ke diri saya itu salah. Yang merasa begitu saya doang, karena orang lain tidak merasa seperti itu. Mmm, itu perlu dilakukan. Karena kalau enggak kita akan jadi, ya kayak orang pakai kacamata kuda, ngelihatnya cuma satu arah aja. Sedangkan balik lagi, kepribadian kita itu kan tadi kan transformatif dan dinamis. Jadi bisa jadi yang kita pikirkan tentang diri kita tuh bisa jadi benar-benar salah sama sekali. Jadi perhatikan feedback terutama dari orang-orang yang terdekat dengan kalian sih. Dan berapa orang, itu kuantitas nggak bisa bohong juga kan, gitu. Terus yang kedua, tentang refleksi. Karena hidup itu proses belajar dan perlu evaluasi. Makanya dari tadi, uh, banyak banget kan dibilang introspeksi, introspeksi, karena ya itu proses belajar. Banyak hal di dalam diri kita tuh yang kadang terlewat begitu saja gitu. Karena kita nggak perhatian akan hal-hal penting yang mungkin itu jadi titik balik bagaimana kita melihat diri kita. Benar mungkin sharing personal juga sih. Berapa tahun yang lalu, saya tuh tipikal orang yang kalau melihat sesuatu atau melihat apapun, respon saya adalah, "Oh, ya. Gimana kamu senang nggak?" "Ya, biasa aja." Biasa aja tuh kayak, jadi respon aku kalau misalnya senang ataupun enggak, ya biasa aja gitu. Orang lain melihat itu jadi sesuatu yang sepertinya, "Oh, jadinya kamu lempeng-lempeng aja ya?" Maksudnya nggak terlalu terpengaruh. Jadi kalau sedih nggak terlalu sedih banget, kalau happy nggak terlalu happy banget. Lingkungan saya menilai itu positif sebenarnya. Karena jadi kayak nggak terlalu memang sih nggak terlalu ekspresif, tapi jadi nggak terlalu melankolis juga, yang terlalu terbawa perasaan. Jadi aku tetap logis, terus habis itu, ya bisa merespon sesuatu dengan jadi lebih baik gitu, kalau maksudnya jadi orang nggak takut gitu mau ngobrol, nggak takut aku baperan, nggak takut aku terlalu ekstrim responnya, selalu positif dong. Tapi setelah ya nih mengalami refleksi, ternyata, yang saya dapat adalah itu membuat saya melewatkan berbagai detail yang penting sebenarnya. Karena saya menganggap suatu hal semua biasa. Jadi kalau kita melihat sesuatu jadi nggak biasa, kita jadi lebih bersyukur akan hal-hal kecil yang ada di hidup kita. Bersyukur atas apa yang, ya Tuhan percayakan di tangan kita sekarang gitu. Tapi ketika kita bilang biasa, ya aku bangun bangun tidur juga biasa aja, ya bernafas biasa aja. Kita jadi kayak melewatkan detail-detail kecil yang sebenarnya itu bisa disyukuri lebih, atau ya ternyata itu punya value lebih dalam hidup gitu. Itu proses refleksi yang saya lakukan. Setiap orang akan punya proses refleksinya masing-masing ya, dan caranya juga masing-masing. Ada yang mungkin journaling, kalau saya pribadi sukanya self talk, jadi saya suka ngomong sama diri saya sendiri,
kenapa aku berlaku seperti ini ya, atau ya em, ngobrol aja gitu. Jadi kayak ngobrol tapi dijawab sendiri gitu. Tiap orang punya masing-masing prosesnya, jadi ya enjoy the process, tapi refleksi itu penting. Lalu ya takut akan perubahan itu jadi hal yang perlu diperhatikan sih, karena padahal nggak bisa kita tuh takut akan perubahan karena perubahan itu adalah suatu hal yang pasti. Kalau bisa nggak orang nggak berubah? Nggak tahu juga. Tapi perubahan itu satu hal yang pasti karena banyak hal yang terjadi di luar hidup kita dan itu nggak bisa kita kontrol. Jadi perubahan itu justru yang suatu hal yang pasti. Kita mau bertahan bisa atau nggak tahu. Tapi situasi yang berubah itu pasti. Buktinya pandemi. Kita kalau 3 tahun, kalau bayangin waktu pandemi, kebayang nggak kita bisa ada di situasi yang sekarang? Kayak nggak kebayang gitu waktu itu. Vaksin nggak tahu ada atau nggak. Ternyata setelah berjalan, oh ternyata ada ya. Meskipun ternyata ya ada kontroversi lagi sekarang. Tapi kita tuh nggak tahu kita akan menghadapi situasi yang kayak gini kan. That's why perubahan itu satu hal yang pasti. Jadi takut akan perubahan itu jadi hal yang nggak mungkin gitu. Kalau kamu takut akan perubahan, berarti kamu akan ketakutan seterusnya. Karena perubahan itu pasti terjadi. Gitu. Jadi perlu diperhatikan kalau ada yang takut untuk berubah, masalahnya perubahan itu satu hal yang pasti. Gitu. Lalu kita butuh yang namanya validasi eksternal. Em, Validasi eksternal ini sebenarnya jatuhnya sama sih kayak yang tadi. Kadang kita butuh masukan dari orang lain, kita bisa nerima banyak input dari orang lain yang mungkin sama, tapi yang perlu diingat adalah kita yang punya kendali penuh tentang diri kita. Kita yang punya kendali, kita mau meresponnya seperti apa, bukan orang lain. Jadi, memang input dari orang lain, namanya feedback, terus orang lain menilai, aku tuh kayak gini, bener nggak sih? Itu kan kita kadang butuh validasi eksternal ya. Tapi balik lagi, yang punya kendali tentang diri kita tuh ya kita sendiri. Jadi, jangan pernah taruh kontrolnya di orang lain. Karena yang punya kontrol penuh ya kita sendiri. Lalu yang kelima tentang label. Terus suka banget sama your words create your world. Jadi apapun yang kita perkatakan tentang diri kita, itu akan pengaruh ke bagaimana dunia kita sebenarnya. Kalau jadi sering banget kan, mungkin kalian sering banget dengar kayak afirmasi. Oh afirmasi itu harus positif. Tapi emang saya ngalamin, kalau misalnya kata bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, emang nggak bisa. Saya tuh nggak bisa berenang. Tapi waktu itu sampai sekarang bisa atau nggak ya, nggak tahu juga. Cuman waktu itu saya berpikir cuman gini, kayak berenang itu gampang deh, masa sih saya nggak bisa? Saya nggak pernah belajar. Ya, saya tahu bagaimana cara berenang, tapi saya nggak bisa berenang. Tapi waktu itu saya di kolam, terus habis itu karena saya bilang, kayak berenang tuh gampang deh, kan cuman gitu doang. Teorinya kan saya tahu gitu. Percaya atau enggak, saya bisa berenang dari ujung sampai ujung. Memang kolamnya pendek ya, jangan dibayangin kolamnya panjang gitu enggak. Tapi itu jalan yang biasanya saya mungkin tenggelam, nggak bergerak sama sekali, tapi itu jalan. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi bagaimana? Jadi perkataan di sini nggak cuma apa yang kita ucapkan aja, tapi apa yang kita pikirkan di dalam kepala, apa yang muncul di kepala kita, itu akan pengaruh ke bagaimana kita melihat dunia kita gitu. Jadi makanya kenapa perlu feedback, kenapa perlu validasi eksternal, itu sebenarnya juga biar kita nggak melabel diri kita suatu hal yang salah. Karena kalau kita udah melabel, oh aku tuh orangnya um, males misalnya, ya udah itu akan pengaruh ke bagaimana saya mengerjakan tugas-tugas saya. Karena orang saya males kok emang, ya udah saya nggak usah ngerjain orang-orang males, orang-orang lihat saya juga males sih. Um, Mungkin cuman sekadar mikir akan tapi kan aku males gitu. Tapi itu bisa pengaruhnya besar sebenarnya ke bagaimana kita merespon segala hal yang ada. Pekerjaan, tugas, atau mungkin sesimpel balas WA. Kalau misalnya ada yang tinggal pisah sama orang tua, terus balas WA, malas nanti dulu, taruh dulu aja, nggak usah. Sesimpel itu. Jadi hati-hati sekali dengan bagaimana kita meletakkan label di diri kita. Lalu yang terakhir tentang boundaries. Setiap orang itu perlu punya batasan antara nilai, kebutuhan, dan keinginan. Antara diri sendiri dan orang lain. Um, Terlepas dari apapun,
perlu ada batasan yang kita tetapkan gitu. Mau itu orang terdekat kita sendiri pun, kita tetap perlu punya batasan. Tentunya batasan antara orang yang terdekat sama orang yang, ya baru kenal tentunya batasannya beda, tapi tetap perlu, batasan itu perlu, gitu. Biar kita juga nggak meletakkan kontrol diri kita di orang lain. Caranya gimana ya dengan boundaries itu? Mau itu dengan orang tua yang memang udah deket banget, kan aku sayang banget sama orang tua aku gitu, tapi tetap perlu boundaries. Karena pada akhirnya kalian yang punya kontrol penuh atas diri kalian ya diri kalian sendiri, yang tahu kalian maunya apa, nyamannya gimana, diri kalian. Orang tua bisa ya cuma bisa bantu support sebenarnya, dan orang tua tidak akan selalu ada di samping kalian gitu, nggak tahu sampai kapan akan ada juga kan, karena kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Jadi that's why boundaries itu penting, biar kalian juga bisa mandiri, mmm, untuk mengambil keputusan juga, gitu. Jadi boundaries itu perlu diperhatikan meskipun dengan orang yang terdekat.